Bayangkan, kamu adalah seorang seniman yang baru saja menyelesaikan lukisan terbaikmu. Kamu memajangnya di sebuah galeri yang sangat ramai. Dalam 1 jam, ribuan orang bersorak. Tapi tepat di jam kedua, pemilik galeri mencopot lukisanmu, membakarnya, dan memintamu melukis yang baru jika ingin tetap dianggap ada. Itulah realita menjadi kreator di TikTok hari ini. Kamu bukan seniman, kamu adalah bahan bakar mesin dopamin yang tidak pernah kenyang. Kita sering terbuai dengan angka 1 juta views di TikTok yang rasanya sangat mudah didapat. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa setelah 1 juta orang melihatmu, tidak ada satupun yang ingat namamu esok hari? Hari ini kita akan bedah secara brutal. Kenapa meskipun TikTok sedang merajai dunia, YouTube sebenarnya adalah satu-satunya tempat yang memberikan kamu nyawa jangka panjang sebagai seorang manusia, bukan sekadar komoditas. Kenalkan, sebut saja namanya Maya. Maya membuat video tutorial cara memperbaiki keran bocor di TikTok. Dalam 24 jam, videonya ditonton 500.000 kali. Maya senang, tapi di hari ketiga, view-nya 0. Mengapa? Karena algoritma TikTok berbasis interest graph. Dia cuma peduli apa yang sedang seru saat ini. Di sisi lain, ada seorang kreator YouTube Shorts yang mengunggah topik yang sama. Hari pertama hanya 2.000 views, tapi 1 tahun kemudian, video itu sudah menyentuh 2 juta views. Kenapa? Karena YouTube adalah anak dari Google. TikTok itu seperti koran pagi, sangat relevan saat sarapan, jadi bungkus makanan saat makan malam. YouTube adalah perpustakaan. Video shortsmu diindeks sebagai solusi. Saat seseorang di tahun 2027 mencari cara perbaiki keran, videomu yang dibuat tahun 2026 akan muncul. Di TikTok, kamu dipaksa untuk terus berlari agar tidak dilupakan. Di YouTube, kamu dipaksa untuk membangun agar bisa beristirahat. Pilih mana? Jadi pelari maraton yang tidak boleh berhenti, atau jadi arsitek yang membangun gedung yang tetap berdiri meski dia sedang tidur. Penonton TikTok itu seperti orang yang sedang window shopping di mall sambil lari. Mereka melihatmu 15 detik lalu swipe. Mereka tidak kenal siapa kamu, apa impianmu, atau apa keahlianmu. Mereka hanya butuh hiburan instan. YouTube Shorts punya senjata rahasia yang tidak dimiliki TikTok, ekosistem video panjang. Lihat kreator seperti MrBeast atau kreator edukasi lokal. Mereka menggunakan shorts sebagai pintu masuk atau trailer. Ketika penonton suka, mereka masuk ke channel dan menonton video 20 menit yang membahas topik itu secara mendalam. Disinilah konversi terjadi. Di TikTok, kamu punya penonton. Di YouTube, kamu punya murid, pengikut, dan komunitas. Kamu tidak bisa membangun loyalitas hanya dengan video 60 detik yang lewat di FYP. Orang yang sedang mengantuk, loyalitas butuh durasi, dan YouTube memberikan itu. Jika hari ini kamu merasa lelah, merasa harus posting 3 kali sehari agar tidak dibuang oleh algoritma, mungkin ini saatnya kamu bertanya, siapa yang sebenarnya bekerja untuk siapa? Apakah algoritma bekerja untukmu, atau kamu yang menjadi budak demi memperkaya pemilik platform? TikTok memang memberikan kita panggung yang sangat terang, tapi lampunya padam dengan sangat cepat. YouTube Shorts mungkin terasa lebih lambat, lebih sulit di awal, dan menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tapi dia memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan viralitas. Ketenangan. Mari jujur, kreativitas tanpa uang adalah hobi yang mahal. Di TikTok, banyak kreator besar yang terlihat mewah, tapi sebenarnya miskin secara platform. Pendapatan dari kreator reward seringkali hanya cukup untuk beli kopi. Kamu dipaksa jualan di TikTok Shop atau menunggu gift dari penonton yang harus kamu bayar dengan melakukan hal-hal konyol saat live. YouTube Shorts terhubung dengan AdSense, sistem bagi hasil iklan paling matang di dunia. Data tahun 2026 menunjukkan bahwa pendapatan per 1000 tayangan di YouTube jauh lebih stabil. YouTube tidak memperlakukanmu seperti pengamen yang berharap saweran, tapi sebagai mitra bisnis. Mereka menaruh iklan nyata di antara videomu dan membagi keuntungannya secara transparan. Ini bukan soal siapa yang lebih kaya, tapi soal martabat. Di YouTube, kamu dibayar karena kualitas kontenmu, bukan karena seberapa banyak orang yang kasihan melihatmu di layar live. Viralitas adalah candu, tapi keberlanjutan adalah kemerdekaan. Jangan habiskan masa muda dan energimu hanya untuk sesuatu yang akan hilang besok pagi. Mulailah membangun di tempat yang menghargai karyamu sebagai sebuah aset, bukan sekadar sampah digital. Pilihan ada di tanganmu, mau jadi sensasi sesaat atau legenda yang tetap dicari meski sudah tidak lagi di depan kamera.
Seluruh video ini, dari video hingga suara yang Anda dengar, dibuat dengan handphone Infinix Note 40 AI11 Labs untuk suara saya, dan CapCut untuk menyatukannya. Saya bukan mengajak Anda membeli handphone Infinix, tapi mengajak Anda untuk berkreasi dengan apa yang ada.